Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber. Kali ini saya ingin mengangkat tema romantisme masa lalu, khususnya dalam bidang literasi untuk dunia tulis menulis. Nah, di Kalimantan Selatan ada salah seorang penulis yang cukup kreatif dan sangat produktif pada masanya di tahun 90-an. Hanya saja belakangan ini beliau sudah tidak produktif lagi. Tapi sepak terjang beliau, apa yang beliau lakukan di tahun 90-an sebagai seorang penulis produktif, patut kiranya kita ketahui dan bisa kita jadikan inspirasi maupun motivasi dalam dunia tulis menulis. Dia adalah seorang penulis asal Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Mari kita ikuti videonya. Let's go. Assalamualaikum Bang Iwan Yusi. Lama sekali kita tidak ketemu. Mungkin sudah ada sekitar 30 tahun lebih ya tidak pernah bersama-sama lagi dalam hal penulisan, dalam kreativitas untuk menulis dan berkarya atau menulis buku. Dulu saya masih terkenang masa-masa lalu ketika kita masih bersama-sama menulis buku dan bersama-sama dipanggil oleh pusat perbukuan. Ini aja kita kembali ke masa lalu, Bang Iwan. Kira-kira mulai tahun berapa itu Bang Iwan mulai produktif, terutama menulis buku-buku bacaan siswa pada saat itu, khususnya buku-buku cerita. Bisa diceritakan Bang Iwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenang masa lalu kita ya. Iya, ini romantisme masa lalu gitu. Iya. Yang namanya masa lalu ya sebagian mungkin ada yang terlupakan ya. Berbicara tentang masa-masa masih jaya gitu ya, kreatif menulis. Demikian karena kita sekarang kurang sudah banyak lagi, vakum ya, banyak kegiatan lain ya. Tapi banyak penulis generasi muda kita sekarang yang tidak tahu siapa Bang Iwan Yusi ini. Sebenarnya pada tahun-tahun 90-an itu Bang Iwan kan termasuk penulis yang sangat produktif pada saat itu. Nah, ini mungkin yang perlu diceritakan kepada teman-teman kita yang muda-muda agar bisa menjadi sumber inspirasi bagi mereka begitu. Oh iya, boleh. Mula-mula kita waktu di SMA kita sering menulis puisi di majalah dinding. Oh iya. Iya. Seperti banyak penulis-penulis hebat itu kan mereka juga dimulai dari kecil gitu. Ya, yang kecil-kecil yang berkreativitas di majalah dinding. Jadi kita mulai dari sana. Kita membuat majalah dinding didukung oleh OSIS. Nah, di situ kita sambil mengajak teman-teman, kawan-kawan berkreativitas khususnya di bidang tulis menulis, puisi, cerpen dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya kita mencoba keluar, yaitu ke koran. Waktu itu masih yang populer itu adalah Banjarmasin Pos ya. Pada saat itu kan kalau kita mengirim naskah itu mudah, karena mobil Banjarmasin Pos itu ke daerah-daerah ya, masih ke kabupaten kota. Iya, ke kabupaten. Kita tinggal tulis, biar tulis tangan juga nggak apa-apa. Masuk ke dalam amplop, titip di mobil yang penyalur koran Banjarmasin Pos. Sudah selesai. Puisi kita terbit, luar biasa bangga. Dari situ kita mulai terpompa untuk terus berkreativitas menulis. Saya menulis buku itu mulai sudah jadi guru. Iya. Sekitar tahun awal 90-an ya. 90-an ya. Buku saya pertama itu ketika saya mengajar di ujung Pulau Kalimantan, yaitu di Batakan. Di Batakan ya. Di situ ada satu ujung selatan Kalimantan. Kalimantan.
mungkin ada sedikit fakta di situ. Saya melihat fakta di Batakan daerah itu, ya, ada hutan galam. Galam. Nah, lalu terbitlah buku saya yang pertama, yaitu Misteri Padang Galam. Diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta. Iya. Itu buku saya yang pertama. Tahun 1995. Tahun 1995. Oh, 95 diterbitkannya. Ya, 495 itu. Ya. Kalau tidak salah itu kan terpilih sebagai juara Iya, 2 dalam lomba penulisan naskah buku bacaan tingkat nasional pada saat itu ya. Tahun 93 kemudian diterbitkan oleh Balai Pustaka, kalau tidak salah itu tahun 95. Yang bermula dari sayembara penulisan buku yang diselenggarakan oleh Pusat Perbukuan. Ya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu Pusat Perbukuan masih terpisah dengan Pusat Kurikulum kan. Betul. Puskur dan Pusbuk dulu. Walaupun satu gedung ya. Betul. Kita diundang ke Jakarta sama Dinda Jamal itu. Ya kan? Dengan saya masih ingat tahun 93. Iya. Bukunya yang berjudul Untuk Sebuah Pengabdian. Ya, betul. Bercerita tentang hutan kintab. Iya. Berbicara tentang lingkungan kita masing-masing. Karena memang tema lingkungan pada saat itu yang ditunjukkan. Iya, yang salah satu pilihan favorit lah bagi penulis pada saat itu kan. Iya, betul. Terus selain Misteri Padang Galam, kemudian kalau tidak salah tuh Bang Iwan berturut-turut pada tahun 90-an itu menjadi juara nasional untuk penulisan buku ataupun untuk penulisan semacam pedoman pembelajaran yang dilaksanakan oleh LIPI. Gimana itu selanjutnya setelah Misteri Padang Galam? Ya, ada beberapa buku saya selanjutnya dan ada sedikit uniknya. Saya itu biasa mengikuti sayembara, menangnya selalu di tahun ganjil biasanya. Oh begitu, jadi selang 1 tahun berarti ya. Kalau 93 menang berarti harus 95. Terus 97. Iya. 99, 2001, 2003 gitu. Jadi ada beberapa buku. Jumlahnya ya kalau dihitung saya di Pusat Perbukuan itu ada 7 kali mengikuti sayembara dan alhamdulillah selalu juara satu masuk di juara 1, 2, 3 pernah. Bahkan masuk dalam 3 besar ya. Iya. Harapan juga pernah. Ya. Dan selanjutnya setelah 7 kali mengikuti, saya tidak dibolehkan lagi mengikuti oleh panitia Pusat Perbukuan ya. Karena memang terus menerus ya. Jadi sampai 7 kali. Ya, jadi ada syarat oleh panitia yang mereka yang sudah sekian kali itu tadi tidak boleh mengikuti. Itu kalau dalam olahraga mungkin mestinya bukan sebagai peserta lagi, betul. Tapi sudah menjadi pelatih. Ya mungkin ada bagusnya juga untuk memberikan kesempatan memang memberikan kesempatan kepada yang lebih muda sebagai usaha Pusat Perbukuan untuk regenerasi. Iya, betul. Jadi ada buku saya itu selain Misteri Padang Galam itu ada yang cukup dikenal oleh masyarakat kita, itu ada Mungkur Kambing. Oh ya betul. Cerita tentang lingkungan juga. Iya, Mungkur Kambing. Kemudian yang Jingah, Kantawan. Kantawan. Anak Balai. Tambalaras. Kalau yang ini yang cerita tentang kerbau rawa di daerah arah ke negara itu apa itu? Rasanya ada. Ya bercerita tentang kerbau rawa untuk memperkenalkan wisata Hulu Sungai Selatan. Wisata Hulu Sungai Selatan. Wah ini lupa ya. Pengarangnya agak lupa ya. Apa itu? Lupa. Bukan kambing kan ya? Bukan ya? Bukan, tapi kerbau rawa yang apa istilahnya itu kerbau apa? Iya mungkin ada yang di tempat lain itu ada di Hulu Sungai Utara. Yang memang daerah-daerah Pandak Daun kalau di negara itu. Perairan. Daerah Pandak Daun. Pandak Daun. Kabut Murung Kayu judulnya. Kabut Murung Kayu yang diterbitkan oleh
Mitra Gama Mitra Widya. Gama Widya. Kita hampir setiap tahun di tahun 90-an itu setelah diterbitkan Balai Pustaka yang pertama itu kan hampir selalu diterbitkan oleh Mitra Gama Widya Yogyakarta atau Adikarya Adicita Karya Nusa, pimpinan Bapak Mahyudin Almudra pada saat itu. Penerbitnya dan banyak penulis yang memang lahir di situ, buku-bukunya diterbitkan di situ karena kebetulan Pak Mahyudin sangat akomodatif pada saat itu untuk menerbitkan buku-buku, terutama prioritas lagi untuk karya-karya yang menang sayembara, diutamakan pada saat itu. Terus aktivitas selanjutnya gimana? Setelah terakhir untuk mengikuti lomba itu tahun berapa? Terakhir 2000 sebelum tidak dibolehkan lagi itu. 2003 ya. Setelah itu tidak pernah ikut lagi. Tapi dulu pernah mengikuti di beberapa event seperti di LIP. Pernah mengikuti itu semacam kayak lomba pengajaran ya. Penelitian kecil-kecilan. Penelitian kecil-kecilan. Namanya LKG, lomba LKG, lomba kerja guru. Lomba kreativitas guru. Dulu ada lomba kreativitas guru. Kemudian yang belakangan itu ada lomba mata pelajaran yang diselenggarakan oleh Televisi Pendidikan dan TPRI kerjasama. Pernah juga. Jadi ada selain itu ada tiga habis 2003 lomba keberhasilan guru namanya. Lomba keberhasilan guru. Meraih juara 2, semacam best practice itu. Betul. Best practice. Juara 2 pernah. Juara 2 ya, tingkat nasional. Pernah juara 2, juara 3. Nah, habis itu tidak pernah lagi mengikuti lomba-lomba. Jadi kalau dihitung-hitung ya mulai tahun 90-an sampai dengan awal tahun 2000-an itu ada mungkin puluhan kali ya. Meraih penghargaan sebagai pemenang tingkat nasional. Sayangnya pada saat setelah itu tidak berkembang lagi. Bang Iwan, kenapa waktu itu jadi tidak termotivasi lagi untuk melanjutkan sampai sekarang? Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang karena kesibukan lain pribadi atau kesibukan kedinasan lah. Kedinasan juga. Mungkin ada faktor usia juga yang biasa saya harus begadang kan. Sekarang setelah usianya sudah sudah mulai ada tahan lagi begadang. Betul. Jadi daya tahan begadangnya sudah berkurang. Sehingga kreativitasnya juga tapi menurun. Paling tidak dengan mengangkat profil Bang Iwan ini mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda khususnya yang berminat dalam hal tulis menulis atau literasi sekarang ini. Nah, sekarang untuk yang muda-muda nih, apa pesan Bang Iwan? Menulis. Kenapa? Karena zaman sekarang kan fasilitasnya sangat mudah. Komputer disediakan, ada kan sudah semua orang sudah punya. Sekarang ketika dulu kita pakai mesin tik manual. Mesin tik manual, betul. Dan bahkan saya pernah masih pakai lampu teflon. Betul. Di saat itu di tahun awal 90-an. Ada satu pengalaman menarik yang mungkin perlu saya lakukan di sini. Pernah saya mengikuti satu event di LIP. Yang diselenggarakan oleh Televisi Pendidikan itu namanya lomba keberhasilan guru. Deadline-nya besok selesai, harus dikirim naskahnya per pos. Sangat mepet berarti. Betul. Idenya sudah ada. Saya menulisnya di atas mesin tek, mulai habis isya, begadang sampai subuh, sampai azan subuh. Belantak nih istilahnya. Bahasa kanannya belantak. Selesai. Anak saya masih kecil, umur 2 tahun. Supaya saya tidak terusik mengerjakan naskah itu, saya ungsikan ke kamar sebelah. Mesin tik itu kan ketika kita bunyi apalagi malam hari. Khawatir mengganggu tetangga juga bisa mendengarkan tek-teknya itu. Lalu saya siasati dengan meletakkannya di atas bantal. Ini trik-trik penulis bahari ini. Untuk menyiasati malam hari supaya jangan terlalu bising bunyinya. Alhamdulillah selesai. Jadi tek-teknya itu tadi berkurang, subuh selesai. Setelah itu dikopi, digandakan, fotokopi, diposkan. Nah, itu yang
Jasim dapat juara, dan kemudian nasional. juara Juara nasional. Satu hal lagi yang membanggakan bagi saya itu naskah Mungkur Kambing itu pernah diikutsertakan oleh Pusat Perbukuan sebagai duta nominasi Indonesia ya. naskahnya ke UNESCO. Oh, Iya, di UNESCO. Iya, berkutukan di Prancis. Yang kabarnya dulu itu bukan momen di Frankfurt lain ya? Iya, di UNESCO. UNESCO ya? Iya, di Prancis, Paris ya. Kabarnya waktu itu saya menerima surat dari penerbit sendiri yang mengirim surat bahwa akan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Ke dalam 4 bahasa. Oh ya, Inggris, bahasa gitu. Jerman, bahasa Belanda, dan satu lagi bahasa Prancis. Oh ya. Iya, namun sampai sekarang saya tidak tahu lagi kabarnya. Itu yang jadi. Iya, itulah suka dukanya barangkali sebagai seorang penulis. Oke, terima kasih Bang Iwan karena kita sudah cukup panjang lebar ini ngobrol. Kita batasi dulu. Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol lagi. Dan yang jelas kami membuat video ini mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi bagi teman-teman muda yang mereka sedang menjadi penulis pemula pada saat ini. Para sahabat, demikian bincang-bincang kami dengan Bang Iwan Yusi yang kebetulan sekali hari ini kami bertemu di Banjarmasin dan kami mengambil tempat di Taman Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada saat ini. Dan semoga Anda semua bisa mengambil hikmah dan inspirasi dan serta motivasi khususnya bidang tulis menulis yang bisa dimanfaatkan sebagai faktor pemotivasi eksternal bagi Anda semua, dan mudah-mudahan bisa kami semua mendapatkan manfaat dari perbincangan kami tadi. Sekian para sahabat YouTuber, insya Allah kita jumpa lagi. Bila itu hadiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia. Thank you.